Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, terpujilah Tuhan. Sukacita kita tetap tidak berkurang, apalagi setelah merayakan Paskah, beribadah di rumah masing-masing. Kami tetap bersukacita karena kebangkitan Yesus telah memberi jaminan bagi kita. Kiranya kita tetap semangat beribadah dan bersekutu di rumah masing-masing di Minggu Quasi-Modogeniti ini. Seperti seorang bayi yang haus akan susu yang murni, demikianlah kami tetap harus berjumpa dan bersekutu dengan Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita di Minggu Quasi-Modogeniti ini, yakni hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu.
juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah kucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
dengarlah janji Allah akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan epistel di Minggu Pesta Paskah Kebangkitan Yesus hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi
Minggu 19 April 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Quasi-Modegeniti dengan topik minggu, Jiwaku Haus kepada Allah. 2. Ibadah minggu. Ibadah minggu hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan bersama Allah makin menyenangkan dan husuk, dan hubungan sesama anggota keluarga makin mesra dan bahagia. 3. Bersama melawan COVID-19. Dalam rangka penanganan penularan COVID-19 ini, pemerintah dan seluruh masyarakat bergandeng tangan untuk menanganinya. Oleh karena itu, A. Mari kita tanggap untuk mendengar informasi dari pemerintah, khususnya dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar. B. Tetap taat untuk diam di rumah. C. Jaga jarak. D. Perkuat imunitas tubuh. E. Rajin cuci tangan. F. Tetap memakai masker, apalagi kalau harus keluar rumah. G. Jika pulang ke rumah, jangan menyentuh anggota keluarga sebelum melakukan cuci tangan, pakaian direndam dan dicuci, dan langsung mandi. H. Majelis mengharapkan agar kita tetap cermat dan bijak mendengar, menyaring dan membagikan segala berita atau informasi terkait COVID-19 dan penanganannya. Kami berharap kita semua ikut membantu meringankan beban, bukan malah menambah kegelisahan. 4. Posko Peduli Penanganan COVID-19. Kita telah membentuk Posko Peduli Penanganan COVID-19 yang dikoordinir Dewan Diakonia. Sumbangan berupa uang tunai dapat ditransfer ke rekening gereja, Bank Mandiri dengan nomor rekening 167 0002 830270. Sumbangan dalam bentuk sembako, vitamin C dan vitamin E, hand sanitizer, dan masker dapat diberikan melalui Sintua wilayah atau langsung diantar ke gereja. Dengan kontak person Sintua SWE Borusida Butar, HP 0811 965535, dan Inang Tobing Rosita Boru Tambunan, HP 0812 1823 411. Saat ini sumbangan sudah lumayan banyak yang datang dan berharap akan terus berdatangan dan berlanjut. Mengingat pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir dengan pasti. Sampai hari kedua, kita telah menyalurkan sumbangan 65 paket kepada warga jemaat dan 8 paket kepada warga sekitar gereja. Kelima, ucapan terima kasih. Majelis menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan, persepuluhan dan persembahan lainnya, sehingga pelayanan gereja kita dapat berjalan dengan baik. Dan juga kepada warga jemaat yang telah terbuka memberi sumbangan kepada Posko Peduli Penanganan COVID-19, Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan benar, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau memanjatkan doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Kami mohon, sucikan dan kuduskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami mampu mengangkat doa syafaat ini, dan Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami umat-Mu ini, juga kepada seluruh bangsa kami maupun kepada seluruh dunia ini, yang saat ini sedang mengalami cobaan atas pandemi COVID-19. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan imunitas tubuh yang prima, agar kami mampu bertahan menghadapi pandemi ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya lalukanlah wabah penyakit ini dari lingkungan kami, dari bangsa kami dan dari dunia ini, agar kami bisa kembali melakukan segala aktivitas kami seperti hari-hari sebelum adanya wabah ini.
Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati pemerintah kami, agar mereka senantiasa berhikmat dan bijaksana dalam membuat kebijakan serta langkah-langkah terbaik untuk mengatasi wabah pandemi ini. Berikan juga ketaatan kepada seluruh elemen bangsa kami, untuk dapat secara disiplin menjalankan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti saat ini diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, agar kami bersama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa buat para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang saat ini berjuang di garda terdepan untuk merawat dan mengobati para pasien COVID-19. Berikanlah kekuatan kepada mereka, serta bukalah hati mereka agar dengan segala ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas yang sangat berat ini. Berikan juga kekuatan kepada seluruh keluarga mereka, agar senantiasa ikhlas mensupport dan mendoakan mereka untuk senantiasa kuat dalam menjalankan tugas ini. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, begitu banyak saudara kami yang mengalami COVID-19 yang saat ini diperkirakan lebih dari 4.000 orang dinyatakan positif. Sebagian dari mereka ada yang sudah meninggal. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perawatan, kami mohon ya Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan juga kiranya menolong dan memberikan kekuatan serta ketabahan bagi keluarga yang merawat mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Allah kami, kami berdoa buat jemaat-Mu di HKBP Perumnas 2 Bekasi. Bagi saudara-saudara kami yang sakit karena COVID ini, baik yang ada di rumah sakit atau isolasi di rumah, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Tuhan juga memberkati keluarganya agar senantiasa kuat merawat mereka. Bagi jemaat kami yang terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19 ini, Tuhanlah yang senantiasa menguatkan dan memberkati mereka. Saat ini kami telah membentuk posko peduli penanganan COVID-19. Bukalah hati kami, terutama saudara kami yang berkecukupan, agar dapat berperan serta memberikan sebagian dari hartanya, disumbangkan melalui posko peduli ini, agar dapat kami salurkan kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan, terutama saudara kami yang mengalami dampak secara langsung akibat pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka hati kami, sehingga semakin banyak jemaat-Mu yang akan menyumbang pada posko peduli ini. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan semakin memberkati jemaat-Mu yang telah menyumbang dan mendukung posko peduli ini. Kami percaya bahwa melalui posko peduli ini, semakin banyak saudara-saudara kami yang dapat kami bantu, dan semakin banyak jemaat-Mu yang terberkati. Tuhan Allah Bapa kami, inilah seruan dan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan khotbah hari ini di Minggu Quasimodo Geniti ini, tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur ini disebut nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah ini adalah keturunan dari Korah yang merupakan cabang keturunan suku Lewi yang tugasnya selalu melayani dan memimpin liturgi nyanyian di bait Allah. Mereka ini dengan tekun dan teratur selalu melayani ibadah pujian dan musik di bait Allah. Mereka tidak hanya sekedar menjalankan tugas. Mereka tidak hanya sekedar piawi bernyanyi dan memainkan alat musik. Tetapi mereka setiap kali melayani selalu merasakan dan mengalami hadirat Tuhan dalam persekutuan. Dan sebenarnya itulah yang mendorong mereka selalu rindu untuk melayani dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Tetapi tiba pada suatu masa mereka hidup terasing jauh dari bait Allah. Mungkin saat Israel kala itu dalam pembuangan, atau juga dalam peristiwa yang lain yang membuat mereka tidak bisa lagi mengulangi kebiasaan melayani dan bersekutu dengan Allah. Saat-saat seperti itulah kerinduan mereka untuk bersekutu dan bertemu dengan Allah diibaratkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saat rusa berada di suatu tempat di mana wadi-wadi kering kerontang, rusa terus berjalan dan berjalan tanpa mengenal lelah menuju sungai yang berair. Bahkan mungkin ada rusa yang harus lemas dan mati kehausan.
Jika rusa ini lemas dan mati kehausan menuju sungai yang berair itu, maka pertanyaannya, apakah dia gagal? Apakah dia gagal? Dia tidak gagal. Sebab sampai titik di mana ia menghembuskan napasnya, dia tidak kehilangan harapan. Dia tetap memiliki semangat berpengharapan. Maka bagi kita sebagai manusia yang percaya, itulah yang disebut semangat hidup beriman dan berpengharapan sekalipun kita di tengah-tengah kesulitan. Kalau itu tetap ada, kita hidup dan berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita simak nats in khotbah ini, itulah untungnya hidup yang sudah lama dan terbiasa mengalami persekutuan dengan Allah yang hidup. Itulah untungnya. Ketika ada masa, ketika ada peristiwa yang membuat kita terganggu atau diganggu untuk tidak bersekutu dengan Tuhan sebagaimana biasanya, maka untungnya pengharapannya tidak pernah pupus. Imannya tidak pernah goyah. Kalaupun keadaan ini sekarang ini seolah-olah mau mengolok-olok kita, seolah-olah mau mengejek kita, mau mengatakan, di manakah Tuhanmu saat pandemi COVID ini? Di mana? Maka orang yang selalu mengalami persekutuan dengan Allah yang hidup, dia tidak akan pernah berhenti, apalagi mundur. Tidak. Oleh pengenalan yang pasti akan Allah, kepada Allah, bahwa Allah lah Allah yang hidup. Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan. Tanpa Allah hidup kita tidak punya arti. Iman seperti ini membuat dia maju terus dan bergerak. Dia pengen mendahului yang lain. Artinya untuk bersekutu dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah, dia tidak pernah ketinggalan, tidak pernah. Selalu mau di depan. Artinya lagi, hidup bersekutu dengan Allah itulah yang paling utama. Bapak, Ibu, Saudaraku, Naposo Bulung, sekolah minggu. Dalam iman yang hidup seperti itu, dia sendiri akan mampu menegur dirinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa gelisah dalam diriku? Ayo, come on, wake up. Berharaplah kepada Allah. Tidak hanya berharap, bersyukur kepada Allah. Karena hanya Allah penolong kita. Allahku. Bapak, Ibu, adalah merupakan suatu kepastian. Ini kepastian bahwa yang benar-benar menaruh percaya kepada Allah, maknanya, untungnya, orang seperti ini selalu diliputi semangat, optimisme, lebih bergairah, lebih sehat. Dan katanya menurut penelitian, dia lebih punya rasa humor yang tinggi. Karena jangan salah, di saat-saat seperti ini sekarang di pandemi ini, ada orang disuguhi lelucon pun, disuguhi lawak-lawakan pun, selalu diam.
Jangan ketawa, jangan ketawa. Tersenyum pun susah. Karena apa? Ya karena stres. Kenapa stres? Ya terlampau larut dalam persoalan itu, masalah itu. Tidak mau bergerak dari situ, keluar, wake up, bangun dari situ. Maka orang yang berpengharapan tadi, dia tetap semangat, optimis, tetap percaya bahwa memang hanya Allah sumber kehidupan. Tidak ada yang lain, tanpa Allah hidup tidak berarti. Dan inilah semangat Paskah hingga saat ini. Seperti bayi yang rindu akan susu yang murni. Bayi yang terus memasrahkan dirinya kepada ibunya. Dia pasrah betul. Dia yakin betul. Ibunya akan melakukan dan melayani yang terbaik baginya. Seperti itulah kita dalam Paskah kebangkitan Kristus ini. Kita percayakan diri kita. Kita sudah memiliki kepastian. Yakinkan dalam suasana sesulit apapun, Allah akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Itulah Quasimodo Geniti. Pertanyaan kita tadi, apakah rusa yang lemas dan mati kehausan itu gagal? Jawabannya tidak. Mungkin kita menjadi korban, mungkin kita menjadi terdampak oleh pandemi ini. Tetapi jika iman kita tetap hidup dan semangat berpengharapan tetap hidup, kita bukan gagal. Di dalam Tuhan kita tetap menang. Itulah arti iman. Oleh karena itu, hendaknya di saat menghadapi dan mengalami kesulitan pandemi COVID-19 ini, iman percaya kita jangan sekali-kali berhenti, apalagi mundur. Jangan, berharaplah kepada Allah. Sekalipun kita tidak tahu akhir perjalanan ini, tetapi pengharapan yang hidup tidak akan membuat kita gagal, tetapi terus semangat dan berkemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menyapa dan menguatkan kami. Engkaulah Allah kami, penolong kami yang sejati. Engkaulah jaminan kehidupan kami, dan itu telah Engkau buktikan melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, di saat kami tetap rindu bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah semangat itu terus ada dan hadir dalam kehidupan kami. Sekalipun kami dihalangi dan terhalang, diganggu oleh pandemi ini, tapi semangat beriman yang berapi-api tidak akan pernah surut. Itulah kemenangan kami, dan kami yakin dimanapun kami ada dan berada, Tuhan tetap melawat kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan seperti rusa rindu sungaimu. Sembari kita menyampaikan persembahan. Kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.